Halo bajak laut, selamat datang di channel Hatiku Mata. Baiklah, langsung saja ke intinya. Mungkinkah Blackbeard adalah putra Rox de Sebek? Pertama-tama, ini bukan sekadar obrolan biasa, tetapi lo juga tidak perlu menganggapnya terlalu serius, karena tujuan di sini adalah untuk bersenang-senang, sambil menyelami petunjuk-petunjuk yang telah ditaburkan Ichiro Oda di seluruh manga, terutama pada chapter yang mengeksplorasi era bajak laut Rox dan kebangkitan Blackbeard. Jadi, mari kita mulai dengan mengingat siapa Rox de Sebek. Dia merupakan salah satu bajak laut paling ditakuti dalam sejarah One Piece. Pemimpin bajak laut Rox sebelum dikalahkan dalam pertempuran Lembah Dewa yang legendaris yang ditunjukkan pada chapter 957 merupakan legenda hidup. Dan bukan kebetulan bahwa namanya terus muncul dalam percakapan tentang masa lalu kelam dunia bajak laut. Aura misteri di sekelilingnya adalah hal yang membuat lahan subur bagi teori-teori liar seperti tentang Blackbeard adalah putranya. Pikirkanlah Blackbeard atau Marshall D. Teach memasuki cerita dengan cara yang sangat tidak biasa dengan masa lalu yang sangat suram, terutama sebelum bergabung dengan bajak laut Shirohige di chapter 432. Saat ia diperkenalkan, ia terlihat seperti seseorang dengan tingkat ambisi dan kelicikan yang tidak biasa, tetapi yang benar-benar menarik perhatian pada kemungkinan hubungan langsung dengan Rox adalah nama tengahnya. Nama D bukan sekadar detail yang tidak penting, melainkan penanda yang menghubungkan karakter-karakter dengan kepentingan yang sangat besar dalam cerita, dan Rox adalah salah satunya. Selain itu, kepribadian yang diajarkan sangat sesuai dengan apa yang lu harapkan dari seseorang, seperti putra Rox yang ambisius, kejam, ahli strategi, yang tidak akan ragu untuk melawan siapapun untuk mencapai puncak, seperti yang mungkin dilakukan ayahnya di chapter 957. Ketika Oda menunjukkan pertempuran Lembah Dewa, dia menjelaskan bahwa bajak laut Rox tidak takut untuk menantang dunia itu sendiri, didorong oleh rasa haus kekuasaan yang hampir tak ada habisnya yang sangat cocok dengan sifat Blackbeard. Mari kita lihat lebih dekat perilaku Blackbeard di momen-momen penting yang mungkin menunjukkan bahwa dia membawa darah Rox, tidak hanya dalam nama, tetapi juga dalam cara dia berpikir dan bertindak. Pada chapter 1050, saat Blackbeard memaparkan rencananya untuk menjadi raja bajak laut berikutnya, terlihat ambisinya sama besarnya dengan Rox. Namun bukan hanya skalanya saja, itu juga cara dia memanipulasi orang-orang di sekitarnya. Pendekatannya yang dingin dan penuh perhitungan untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Tidak peduli siapa yang menghalanginya. Siapapun yang mengetahui kisah Rox, maka dia pasti tahu bahwa dia tidak pernah mundur, bahkan jika itu berarti menantang orang-orang paling berkuasa di dunia. Masa lalu Blackbeard juga misterius, kurangnya informasi tentang masa kecil dan asal-usulnya terasa lebih dari sekadar ruang kosong untuk teori-teori penggemar. Rasanya seolah-olah Oda sengaja membiarkannya kosong, agar pembaca bisa mengisinya sendiri. Jika lu memperhatikan, petunjuknya mulai bermunculan. Misalnya pada chapter 1043, selama percakapan antara tokoh-tokoh seperti Silver Rayleigh, ada kesan bahwa masa lalu Blackbeard adalah semacam rahasia yang terkunci. Saya pikir itu hanya memperkuat gagasan bahwa Oda sedang membangun sesuatu yang besar, bahkan mungkin konfirmasi hubungan dengan warisan Rox. Hal menarik lainnya adalah kontras antara Blackbeard dan Luffy. Keduanya memiliki huruf D pada nama mereka, namun mereka menempuh jalan yang sangat berbeda. Luffy adalah tentang petualangan, menikmati perjalanan dan melindungi teman-temannya. Teach adalah kebalikannya, didorong oleh ambisi dan keinginan untuk berkuasa dan mengendalikan. Perbedaan itu mungkin dijelaskan oleh garis keturunan langsung. Rox tidak hanya ingin menjadi bajak laut biasa, ia ingin menguasai dunia. Mungkin Blackbeard mewarisi bukan hanya darahnya, tetapi juga pandangan dunianya, dan itu akan menjelaskan banyak hal tentang tindakannya. Kekuatan buah iblis juga ikut berperan di sini. Tidak hanya memiliki satu buah iblis adalah sesuatu yang belum dijelaskan sepenuhnya oleh siapapun. Gue pikir itu bisa jadi terkait dengan beberapa pengetahuan atau kemampuan yang diwariskan dari Rox, atau mungkin bahkan sifat genetis langka yang hanya dimiliki oleh seseorang dari garis keturunan tersebut. Lagi pula, memiliki keunggulan yang unik dan luar biasa seperti itu tidak terdengar seperti sesuatu yang akan didapat begitu saja oleh bajak laut biasa. Pada chapter 923 dan 981, saat kekuatan tersebut diperlihatkan, lo dapat merasakan ada sesuatu yang istimewa terjadi, sesuatu yang mungkin berasal dari warisan Rox. Dan hal lain yang layak ditunjukkan adalah cara Blackbeard berurusan dengan pemerintahan dunia dan otoritas lainnya. Dia pada dasarnya kebalikan dari Shichibukai, kelompok yang bekerja sama dengan pemerintah untuk menjaga ketertiban. Teach ingin menghancurkan tatanan itu dan membangun yang baru yang sangat sejalan dengan apa yang coba dilakukan Sebek. Bajak laut Rox mengguncang pemerintahan, menantang raja, dan bahkan berselisih dengan kaum revolusioner. Pemberontakan ekstrem dan keinginan untuk menggulingkan sistem semacam itu sangat cocok dengan gagasan bahwa Blackbeard mungkin adalah putra dari Sebek. Lo juga
dapat memikirkan tentang cara kru Blackbeard terbentuk. Dia tidak hanya memilih yang terkuat, tetapi mereka yang memiliki masa lalu kelam dengan motivasi tersembunyi yang mungkin tidak menemukan tempat di kru bajak laut lain. Ini benar-benar mengingatkan saya bagaimana Rocks mengumpulkan orang-orang dengan cita-cita yang gelap dan kuat. Blackbeard bukan hanya seorang pemimpin, dia adalah seseorang yang tahu cara menarik dan memimpin kelompok yang berfungsi seperti revolusi mini melawan status quo. Kesamaan dalam gaya kepemimpinan ini membuat saya berpikir ada lebih dari sekadar kebetulan di sini. Hal penting lain yang menurut saya patut disoroti adalah misteri seputar masa kecil Teach, yang pada dasarnya adalah ruang kosong dalam manga. Tidak seperti Luffy atau Ace, yang asal-usulnya sudah kita ketahui banyak, Blackbeard muncul entah dari mana seperti sebuah teka-teki. Mungkin Oda sengaja membiarkannya terbuka untuk memberi ruang bagi teori seperti ini. Dan inilah bukti lain adanya kesamaan cita-cita. Rocks ingin menguasai dunia dan bahkan menantang pemerintahan dunia. Teach kemudian mengikuti garis yang sama dengan keinginannya untuk menguasai lautan, terutama setelah ia berhasil memperoleh 2 kekuatan buah iblis, sesuatu yang belum dilakukan orang lain sejauh ini. Chapter 923 dan 981 memberi kita gambaran tentang itu. Bukan suatu kebetulan bahwa Blackbeard menjadi salah satu bajak laut paling berbahaya setelah era Rocks. Mungkin seperti dia meneruskan warisan ayahnya, meski tidak disebutkan secara gamblang di manga. Siapa tahu Oda mungkin menyimpan pengungkapan itu untuk momen spesial, karena hal itu berpotensi menjadi plot twist yang mencengangkan. Detail lain yang saya temukan menarik adalah bagaimana Teach membentuk krunya. Ia memiliki koleksi karakter yang sama gelapnya dengan motivasi tersembunyi yang sangat mirip dengan gaya Rocks dalam mengumpulkan orang-orangnya. Terlepas dari kekurangan dan rahasia mereka untuk berbagi visi bersama untuk mendominasi dunia. Pada chapter 982, saat kita melihat bajak laut Blackbeard beraksi, jelas bahwa kru ini berfungsi lebih seperti keluarga dengan kepentingan yang sangat kuat. Ini juga bisa jadi merupakan pengaruh sisa dari seorang ayah yang juga memimpin kru dengan tujuan yang gelap dan ambisius. Ada juga masalah tentang cita-cita di balik inisial D. Hubungan antara pembawa inisial ini selalu membawa isyarat pemberontakan terhadap pemerintahan dunia. Sesuatu yang diwujudkan dengan kuat oleh Rocks, dan Blackbeard juga jelas mewakili hal itu. Menurut gue, jika dia benar-benar putra Rocks, itu akan menjelaskan banyak hal tentang perilakunya dan perannya dalam cerita, karena itu bukan sekadar nama, itu adalah warisan dari perjuangan melawan sistem yang lebih besar, dan mungkin keinginan untuk menyelesaikan apa yang dimulai oleh ayahnya. Itulah konten hari ini. Kami harap lo menyukainya dan ingin berbagi pendapat lo mengenai subjek ini. Jangan lupa untuk membagikan videonya, berikan acungan jempol, dan sampai jumpa di video berikutnya. Jaga diri dan tetaplah luar biasa.